Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Kejadian, pasal yang kedua, ayat yang kedua. Demikian firman-Nya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan saat ini saya mengangkat tema hidup menjadi berkat. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita baca bagaimana pemanggilan Allah terhadap Abraham. Abraham dipanggil Tuhan untuk pergi dari negerinya ke suatu negeri yang akan ditujukan oleh Tuhan menjadi bangsa yang besar dan diberkati. Namun janji Tuhan tidak berhenti sampai untuk diberkati, melainkan juga menetapkan bahwa oleh Abraham semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Panggilan bagi Abraham, saudara-saudara, begitu jelas. Hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri saja, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah rencana Tuhan untuk semua keturunan Abraham, atau bisa dikatakan kepada umatnya. Hidup umat Tuhan bukanlah hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup yang dibagikan kepada orang lain, baik dengan menyampaikan anugerahnya maupun membagikan berkat lainnya. Saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita yang telah menerima anugerahnya adalah orang-orang yang telah diberkati, dan berkat tidak selalu identik dengan materi. Jadi apakah kita mau membagi hidup kita untuk orang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita? Ada orang-orang yang membutuhkan juru selamat, saudara-saudara, sahabat, kasih, perhatian, penghiburan, nasihat, teguran, begitu juga teladan, makan, minum, dan kebutuhan lainnya. Apakah yang akan kita bagikan kepada mereka sebagai wujud menjadi berkat? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus, kita semua diajarkan untuk menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitar kita. Menjadi berkat tidak harus melakukan hal yang luar biasa sebagaimana Yesus Kristus yang begitu ajaib, tetapi melalui perkara-perkara sederhana pun yang dapat kita lakukan sehari-hari. Ucapan dan tindakan kita mendapat menjadi penghiburan bagi orang lain yang sedang berduka cita. Kunjungan kita menjadi penguatan bagi orang lain yang sedang lemah karena menderita sakit. Doa kita dapat menjadi kekuatan yang membangkitkan semangat orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup kita akan menjadi berkat, atau hidup kita akan berarti ketika orang lain merasakan berkat atas kehadiran kita, atas keberadaan kita. Berkat bukan saja berupa materi dan uang sebagaimana saya katakan di atas tadi, tetapi juga dalam bentuk perkataan dan tindakan kita. Marilah kita hidup menjadi berkat bagi orang lain, karena memang tujuan seorang diberkati oleh Tuhan adalah agar menjadi berkat buat orang lain, agar hidupnya bisa berarti buat orang lain, agar hidupnya bisa bermakna bagi orang lain, sehingga hidup kita menjadi sukacita buat orang lain.
Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan jadikan diri kita menjadi laut mati yang tidak mau berbagi. Persoalan bagi banyak orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang lebih banyak menghargai, mencintai, mengasihi berkat ketimbang pemberi berkat. Artinya saudara-saudara, ada banyak orang menjadi tidak gampang melepaskan, susah melepaskan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada orang lain. Saudara yang terkasih, pertanyaannya buat kita, apakah hidup kita saat ini sudah menjadi berkat dan bermakna bagi orang lain? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Tuhan Yesus, biarlah setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan dimanapun berada, mereka dipulihkan sehingga menjadi pribadi yang diinginkan oleh Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat, bukan untuk diri sendiri. Bapa di surga, hamba-Mu tidak henti-hentinya berdoa untuk setiap yang sakit dari jemaat-Ku Tuhan Yesus yang sedang dalam pemulihan. Mari Engkau pulihkan Tuhan. Begitu juga seorang ibu berusia pahutan yang lagi di dalam kondisi sakit, campur tangan Engkau Tuhan di dalam setiap usaha dan upaya, sehingga ibu berusia pahutan beroleh kesehatan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan Yesus untuk orang yang lemah, untuk orang yang mempunyai persoalan. Mari Engkau kuatkan, mari Engkau berikan jalan keluar. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini. Hamba-Mu percaya Tuhan akan menjawab doa ini, karena Engkau adalah Allah kami yang maha peduli dan mengerti, dan Allah yang sangat luar biasa. Dalam nama Kristus Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Salam buat kita semua.